Halo Sobat Tani, kali ini kita akan bahas lebih dari 10 jenis bahan organik penghasil pupuk nitrogen tinggi. Selain itu, kita akan bahas juga fungsi nitrogen, manfaat nitrogen, serta gejala tanaman kekurangan nitrogen. Unsur hara nitrogen termasuk unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah paling banyak, sehingga disebut unsur hara makroprimer. Umumnya, unsur nitrogen menyusun 1-5% dari berat tubuh tanaman. Unsur N diserap oleh tanaman dalam bentuk ion amonium NH4+, dan ion nitrat NO3-. Sumber unsur N dapat diperoleh dari bahan organik, mineral tanah, maupun penambahan dari pupuk organik. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita berbagi ilmu seputar dunia pertanian, agar petani semakin jaya selalu. Adapun beberapa fungsi nitrogen sebagai berikut: menyusun asam nukleat, pembentukan klorofil atau zat hijau daun yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesis, pembuatan asam amino dalam menyusun protein untuk tanaman, sehingga dengan adanya nitrogen, tanaman akan merasakan manfaatnya. Berikut ini beberapa manfaat nitrogen untuk tanaman. Membuat tanaman lebih hijau, mempercepat pertumbuhan tanaman seperti tinggi tanaman, jumlah anakan, dan jumlah cabang. Manfaat berikutnya adalah menambah kandungan protein hasil panen. Namun beberapa manfaat ini tidak dapat kita peroleh jika kondisi tanaman kekurangan nitrogen. Berikut ini beberapa kondisi tanaman kekurangan nitrogen. Pertumbuhan tanaman berjalan lambat, akhirnya kurus dan kerdil. Tanaman berwarna pucat kekuningan klorosis akibat kekurangan klorofil atau zat hijau daun. Daun yang sudah tua berwarna hijau muda, kemudian berubah kuning dan layu. Pada tahap lanjut, daun menjadi kering, dimulai daun bagian bawah. Jumlah anakan atau jumlah cabang sedikit. Bila sempat berbuah, perkembangan buahnya tidak sempurna dan kerdil. Cepat masak sebelum waktunya, lalu rontok. Nah, untuk mengatasi risiko tanaman kekurangan nitrogen, maka perlu Sobat Tani tahu beberapa bahan organik sebagai sumber nitrogen alami, yang manfaatnya tentu jauh lebih baik daripada produk nitrogen kimiawi buatan. Untuk itu, perlu diketahui beberapa jenis tanaman atau tumbuhan yang mengandung unsur nitrogen organik tinggi. Salah satunya Kirinyo, dalam bahasa Inggris disebut slangweed, dan dalam bahasa Bugis disebut lahuna. Daun ini sering digunakan sebagai obat luka, obat sakit mah, diabetes, vertigo, kolesterol, dan antihipertensi. Kirinyo mengandung unsur nitrogen yang cukup tinggi. Secara total kandungan Kirinyo per hektar adalah 103,44 kg nitrogen, 15,17 kg fosfor, 80,94 kg kalium, 63,94 kg kalsium. Yang kedua, daun gamal. Daun gamal memiliki nama lain seperti reside, kefside, dan di kampung saya disebut lamtoru. Daun gamal diketahui mengandung unsur hara sebesar 3,15% nitrogen, 0,22% fosfat, 2,65% kalium, 1,35% kalsium, dan 0,41% magnesium. Yang ketiga, daun lamtoro. Lamtoro memiliki banyak nama lain, yaitu petai Cina, petai selong, kemelandingan, melanding, kalandingan, lamtoro, temboro atau tembara. Sementara kandungan unsur hara daun lamtoro memiliki 2-4,3% nitrogen, 0,2-0,4% fosfor, dan
1,3 sampai 4% kalium. Yang keempat, daun orok-orok. Daun orok-orok mengandung nitrogen sebanyak 5,14%, fosfor sebanyak 0,43%, serta kalium sebanyak 3,95%. Daun orok-orok bisa dibudidayakan serta bisa membuat bahan hijauan sebanyak sekitar 18 ton per hektar. Tanaman ini dapat dipanen pada umur 6-8 minggu serta mampu membuat biji sebanyak 1 ton per hektar. Yang kelima, tumbuhan azolla. Tumbuhan azolla memiliki kandungan unsur hara nitrogen sebanyak 1,9 sampai 5,3%, fosfat sebanyak 0,1 sampai 1,5%, kalium sebanyak 0,3 sampai 5%, kalsium sebanyak 0,4 sampai 1,7%, magnesium sebanyak 0,2 sampai 0,6%. Diketahui tumbuhan azolla merupakan tanaman yang mengandung nitrogen tertinggi 1,9 sampai 5,3%. Yang keenam, tumbuhan pahitan atau tumbuhan kipahit. Tumbuhan kipahit ini mengandung sebanyak 3,4% nitrogen, fosfor 0,3%, serta kalium sebanyak 3,1%. Tumbuhan pahitan yang dikenal tidak memiliki nilai ekonomis, ini dapat dibudidayakan dengan cara di stek atau biji. Daunnya bisa dipanen setiap 2 bulan dan bisa menghasilkan 6,6 sampai 6,8 ton. Kandungan unsur hara yang dihasilkan asal tumbuhan kipahit mencapai 150 sampai 240 kg nitrogen dan 156 sampai 245 kg kalium per hektar per tahun. Yang ketujuh, daun kelor. Selain berkhasiat menjadi tumbuhan obat, daun kelor juga bisa berfungsi menjadi penyubur tanaman sebab mengandung nutrien yang relatif lengkap. Daun kelor mengandung unsur amino yang sangat lengkap, unsur mikro, dan hormon pertumbuhan. Yang kedelapan, babadotan. Babadotan sangat mudah ditemui, tumbuh secara liar di alam. Selain memiliki kandungan unsur hara nitrogen yang cukup tinggi, babadotan juga bisa dijadikan sebagai pestisida nabati. Yang kesembilan, kacang gude. Tanaman ini mampu menghasilkan unsur nitrogen sampai 2000 kg per hektar dalam waktu 10 bulan. Kacang gude juga berguna buat memperbaiki struktur tanah dan mengendalikan kehadiran gulma. Selain itu, masih banyak bahan organik sumber nitrogen alami seperti daun pepaya, singkong, binahong, ketela rambat, kacang tanah, urin manusia, urin hewan, pupuk hijauan, kohe sapi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pada tanaman atau tumbuhan dari jenis legum, hampir seluruhnya memiliki kandungan nitrogen alami cukup tinggi. Atau tanaman dengan kandungan protein tinggi akan memiliki kandungan nitrogen alami tinggi pula, karena pada dasarnya protein terbentuk dari nitrogen. Dan hampir seluruhnya tanaman hijauan juga memiliki nitrogen tinggi. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye.